Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang unik banget. Dari luarnya aja udah kayak gini, apalagi dalamnya tambah menyala. Yuk kita main ke Suaka Wastana. Selamat pagi Kak Haikal. Halo. Halo Kak Rizky, selamat datang di Suaka Wastana. Ya, tetangga, sekarang kita udah bareng Kak Haikal dari Suaka Wastana. Apa kabarnya nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Rumahnya unik banget ya, nyeni maklum. Beliau adalah seorang seniman. Jadi kita mau home tour kali ini spesial banget karena mudah-mudahan banyak dapat inspirasi ya buat kalian ya. Bagaimana nih Kak Haikal? Konsep rumahnya nih secara garis besar apa nih? Sebenarnya konsep garis besarnya adalah eklektik ya, karena kayak secara natural gitu, aku tuh suka banget nyampurin banyak hal gitu dari tipe yang A, B, C, aku temuin apa ya kayak garis merahnya kayak gitu sih. Jadi untuk nemuin hal yang aku banget dan bisa resonate ke aku kayak gitu sih. Oke, jadi rumahnya konsepnya secara garis besar adalah eklektik. Iya. Nah, biar ada gambaran ini, luasan tanahnya berapa nih? Luasan tanahnya itu 105 meter persegi, jadi 7 ke 15 Oh, oke. gitu. Bangunannya inget nggak berapa? Atas bawah 70-70. Oh, 140 ya? 140. Oke. Iya. Nah, ini kalau ada pertanyaan ide awalnya seperti apa Ide nih? awalnya, yang aku sadari ide awalnya itu banyak dari hal-hal yang biasanya aku gambar gitu. Jadi misal tentang budaya tradisional gitu. Jadi oke. idenya pokoknya untuk menggabungkan hal-hal yang men-trigger imajinasi aku kayak gitu. Nah, misalnya contohnya deh, Iya. kayak misalnya fasad ini terinspirasi dari rumah-rumah saat zaman Nabi gitu loh. Kayak jadi apa ya? Kalau bisa dilihat kan ada batang-batang di atasnya itu ya. Dan ternyata itu namanya tipe Mesopotamia gitu. Tadi saya juga ngeliatin itu kayak rumah-rumah ya di Jazirah Arab Iya. dan Mesopotamia gitu ya. Karena itu kalau zaman dulu kan batang kayu itu penopang buat atap. Kalau ini sifatnya Hiasan supaya- aja, Hiasan aja ya. aksesoris, iya. Tapi atapnya pakai apa? Metal. Untuk luarnya pakai genting biasa, Oh. tapi yang warna hitam gitu. keramik, Eh, beton. Iya beton. Oke, atapnya Nah pakai kalau beton. atasnya sih pakai jaring biasa sih. Oke. Pakai, jadi aku nggak ada plafon kalau di dalamnya ya. Jadi langsung multiplex, ya pokoknya di langsung rangka kayak gitu sih. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kita bahas dulu bagian depannya nih. Ini kalau bisa kalian lihat ya, unik banget tadi. Tadinya ini kalau mungkin tadi udah mention soal suka film-film adventure gitu. Iya, Saya iya, bayangin Indiana Jones Iya, gitu, betul. perumahan-perumahan gitu. Iya, iya, iya. Ini ada unsur Mediteraniannya juga ya. Iya, aku tuh suka rumah-rumah Mediterranean tuh karena mereka tuh punya unsur raw-nya gitu loh. Unsur raw, unsur fragile, unsur unfinished-nya tuh aku suka banget. Nah, jadi makanya kayak kalau dilihat Mediterania, Mesopotamia tuh kayak ada garis merahnya kan. Jadi makanya kiblatnya ke situ untuk eksteriornya. Mantap. Jadi ini rumah udah Haikal banget nih ya. Gitu. Oke, ini bangunannya keren. Di sini pagarnya pakai rangka besi dengan motif kayu seperti ini. Ini di baliknya ada karpot gitu ya. Iya, betul. Kita lihat ke dalam boleh? Boleh, silakan. Nah, Kak, ini ada yang unik. Ya. Ini asli apa enggak nih? Oh, ini kayu asli. Jadi aku tuh pas awal tuh aslinya nggak akan ada kayunya untuk mempercepat pembangunan. Jadi kayak udah tembok aja dulu, udah kayu mah nanti aja gitu. Cuman pas udah mau deket-deket beres kayak aduh nanggung nih gitu. Nah terus cobalah cari online, harganya mahal. Ternyata kayu-kayu gini tuh mahal banget kalau online. ya? Terus kayak nyari di mana juga nggak ketemu gitu di pinggir jalan. Terus akhirnya ternyata pas lagi beres-beres, lagi nyari-nyari ada di belakang situ. Oh. Jadi nemu, jadi bekas apa tuh? Bekas potongan kayu pohon gitu. Jadi kayak ternyata pas dilihat terus ukurannya pas. Jadi beneran oke, it meant to be. Jadi ini gitu. kayaknya kayu pinus ya? Iya kayaknya pinus sih dia. Kayu pinus. Makanya tadi saya pas awal datang tuh
ini kayu beneran apa Iya, beneran. bikin dari semen gitu. Tapi kok Iya, iya, natural banget. Ternyata bener kayu. Kayu asli. Kayu asli. Oke, unik. Kita Oke, silakan. masuk ke bagian dalam. Nah, ini ada tangga ke lantai 2. Ya. Biasanya orang-orang tuh taruh tangga di dalam. Ada alasan tertentu? Karena kan sebenarnya di dalam juga ada tangga. Cuman kayak satu mungkin untuk aksen juga aku ngerasanya. Karena kan di rumah-rumah Mediterania kan itu ya aksennya si tangga, tangga terakota dan tegel motifnya gitu. Dan aku mencoba untuk mengincorporate itu di fasadnya. Dan apa ya, ini juga bisa jadi untuk alternatif. Jadi misal di rumahku ada keluarga, tapi misalkan ada klien atau kolega mampir ya bisa lewat sini. Jadi kayak tanpa harus mengganggu privasi di bawah kayak gitu. Jadi ini selain fungsinya untuk menambah kental nuansa Mediteran, Mesopotamia itu tadi, juga fungsinya buat misahin sirkulasi ya. Iya, betul. Jadi orang misalnya klien nggak perlu masuk ke dalam, bisa langsung naik melalui tangga ini. Tapi ini jadi kental banget sih ada ini nih. Iya, kayak beneran apa ya, aksesoris banget. Makanya aku keep all the walls. Jadi kayak si tembok-temboknya aku samain warnanya beige, main di tekstur aja gitu. Karena aku pengen dia juga stand out kayak gitu. Ini jadi bikin kesan rumahnya tuh raw banget ini. Jadi kalau rumah-rumah di yang Kak Haikal bayangin mungkin kayak rumah itu ditemplok-templok tanah gitu Iya, ya. Kayak betul. gitu ya. Makanya kadang tuh si tukang-tukang tuh suka, ini bener diginiin gitu. Yang jelek Pak nanti dilihat. Nggak apa-apa, ini saya suka. Gitu. Kayak gitu. Oke, tetangga, kita lihat dari depannya udah menyala nih pintunya. Menyerang. Oke, ini apa Kak ininya yang ingin dicapai itu? Kalau aku tuh ini terinspirasi sama pintu-pintu yang ada di countryside Eropa gitu. Mereka kan rata-rata yang di countryside itu rumah-rumah barn ya, Barn. peternakan kayak gitu-gitu kan. Jadi makanya aku bikin pintunya 2 karena selain untuk efektivitas apa tuh namanya area juga gitu. Aku nggak seneng nanti kayak pas pintu 1 dibuka tuh ada kayak jeblek kayu besar di sini tuh kan aku nggak suka, aku nggak mau. Jadi kalau dibagi 2 kan bisa kayak kecil gitu, tapi tetap aksesnya masuk kayak gitu sih. Dan aku ini tuh doorknob ini dipilih karena biar nggak mentok ke pintu yang lapis selanjutnya kayak gitu sih. Itu doorknob semua kuningan ya? Iya, kuningan aku beli online semua, ini online semua. Menyala ya. Jadi ini pintunya double. Kita lihat coba Iya. kayak gimana dalam. Nah, jadi pas udah dibuka, ada pintu kaca. Jadi kalau misalkan lagi kumpul gitu di dalam, karena di daerah sini di depan tuh cahayanya agak kurang. Nah, jadi tetap bisa ngumpul di situ, tapi privasi tetap Bener sih. terjaga. Kadang-kadang pengen juga cahaya masuk tapi nggak pengen yang lain masuk, misalnya serangga atau Iya, debu iya, betul, gitu ya. betul. Makanya ada fungsi pintu kedua di situ. Iya. Oke, kita lihat bagian dalam boleh? Oke, boleh. Oke, permisi Kak Silakan. Haikal. Wow, begitu masuk nih udah berasa banget nuansa ekletiknya nih. Iya, iya. Ya, di sini selain ada pintu warna merah, ada pintu warna biru. Iya, pintu warna biru ini tuh adalah pintu gudang sebenarnya. Jadi di bawah tangga tadi yang di luar, itu tuh gudang sama toren air. Karena apa ya, aku tuh pingin banget punya gudang. Jadi kayak beneran diusahain gitu pas bangun. Pokoknya harus ada gudang gitu. Nah, jadi akhirnya udah. Tapi kan ini karena di depannya, pintunya harus bagus. Karena biar orang nggak ngira ini tuh gudang gitu kan. Nah, jadi makanya aku jadiin aksen si pintu ini. Jadi aku kasih warna baby blue, biar kontras sama si pintu merahnya juga kan. Terus aku kasih aksesoris handle, gembok juga biar tambah manis aja. Mantap ya, jadi pintu gudang aja dipikirin coba. Terus ini ada Iya, bolong-bolong. ventilasi buat karena ventilasi. takut lembab di dalamnya. Oke, kita bahas area selanjutnya. Oke. Ini apa nih Kak? Ini adalah ruang tamu sih bisa dibilang. Ruang tamu / living room karena kayak aku kalau misalkan nonton juga kan di sini, terus kadang makan sarapan juga atau makan malam di sini sambil nonton. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke soalnya aku pingin semua ruangan tuh berfungsi aja sih. Aku nggak suka kalau ada ruangan yang nggak kepake kayak gitu. Oke. Ini jadi dari lebar 7 meter, ini sekitar Ini kayaknya 3. 3 ya? Tiga. Oke. Ngomong-ngomong ada berapa kamar di rumah ini? Ada 2. Jadi satu kamar tamu di bawah, kamar aku di atas. Dan selain di depan tadi kan katanya Kak Haikal suka yang raw gitu. Sampai ke bagian dalamnya nih masih konsisten dengan raw. Iya, Nih, betul. ceilingnya bisa dilihat ya. Ini nggak di finish lagi nih. Iya, Jadi aku nggak kasih plafon juga. Dan kabelnya juga kan outbow karena satu mungkin untuk maintenance juga ya biar kayak gampang. 2 kayak aku seneng biar jadi si pipanya tuh jadi aksennya juga kayak gitu. Karena kalau misalkan
apa tuh namanya raw kayak gini tapi nggak ada aksen pipanya, kayak kurang manis gitu jadinya. Kayak gitu. Menarik, menarik. Selain raw juga di sini ada unsur alamnya nih yang diwakilkan oleh tanaman-tanaman nih. Iya, aku suka banget tanaman. Suka banget. Jadi kayak kalau misalnya kalian lihat gambar aku juga banyak unsur tanamannya kan, karena aku nggak tahu kenapa tapi kayak saat satu ruangan aku kasih tanaman tuh langsung light up gitu. Hidup. Wow, ini asli nih. Ya itu asli. Oke, furniture-nya juga kayaknya nggak semuanya baru ya? Iya, ada yang baru, ada yang vintage. Nih, disapa oleh jam. Jam vintage. Iya, jam vintage. Itu aku beli di toko vintage di Bandung, di daerah Cikapundung. Oke. Di Bandung tuh ada itu gede banget. Iya, iya. Asik. Ini juga kayaknya vintage. Iya, itu vintage. Aku beli online, tapi tokonya itu di Probolinggo atau di Jogja, aku lupa. Tapi dia kayak emang untungnya curated. Kan kadang kita misalkan mau beli Online ya? online atau apalagi barang bekas kan suka takut ya. Nah, tapi untungnya pas setelah aku lihat toko mereka, oh ini trusted, akhirnya aku berani buat beli ini. Dan ternyata pas datang lebih cantik daripada yang aku lihat di foto. Gitu. Jadi aku suka banget. Aku baru nyadar ternyata knob dan engselnya tuh masih kayu gitu loh. Lucu ya? Bagus, aku suka. Iya, iya. Jadi misalnya kayu yang dijepit pakai bambu Iya nih. betul. Terus teksturnya tuh aku seneng banget. Untuk ngeimbangin yang tadi aku bilang, aku kan suka cottagecore juga. Jadi kayak ini menurut aku ini cottagecore banget nih. Sampai lantainya juga nih. Lantainya pakai apa nih, Kak? Ini tuh sebenarnya lantainya lantai ubin biasa, tapi dipotong. Ubin 30 cm dipotong 3. Untungnya mau tukangnya. Asalnya tuh banyak lah opsi gitu. Apa mau pakai bata templok atau mau gimana. Cuman kayak akhirnya jatuh ke si ubin ini karena ya efektif. Terus kayak nggak perlu dipoles lagi segala macam. Menarik ya idenya ya. Jadi ini tadinya saya kira beli jadi gitu udah Iya begini. harus dipotong. Oh, ternyata nih granital yang dipotong. Iya. Menarik. Berbeda halnya dengan di area ini nih, dipisahin oleh pembatas Iya. ini lantai. Iya. Kalau ini tegel. Ini tegel beneran nih? Tegel beneran, tapi enggak vintage. Produksinya baru, motifnya jadul. Motifnya jadul kayak gitu. Oke, ini area apa, Kak? Ini ruang makan, karena kan aku freelance ya, jadi kayak kerja di rumah. Dan aku dulu pas masih tinggal di apartemen tuh seneng banget ke kafe, karena kayak aku seneng nyari suasana baru. Nah, jadi makanya si ruang makan ini, selain jadi ruang makan juga, kadang aku suka ngerjain di sini. Kalau misalkan di studio Mumat, aku pindah ke sini, gunakan juga gitu, fungsional. Lebih dari tempat makan doang. Jadi ini tempat cari inspirasi juga ya. Iya, betul. Kalau pengen dapat suasana alam, Iya. dapat banget. Karena di area tengah itu ada taman kering ada ya. courtyard, ya, betul. Ada taman. courtyard berupa taman kering, dan kalau memandang ke belakang itu langsung area terbuka hijau. Ini pakai pintu besi ya kan? Besi hollow. Oke, warnanya hijau apa ini kalau ada yang nanya? Aduh, apa ya? Ini aku lupa tapi aku pakai cat merek Dulux. Ini emang cat khusus besi gitu sih. Aku lupa namanya apa. Iya, nanti kalian tanya aja ke IG-nya ya. Kalau emang pengen tahu banget. Nah, di bawahnya kaca biasa. Nah, atasnya nih kaca yang luar biasa nih, beda kaca lagi nih. patri. Jadi aku tuh suka banget kaca patri. Kaca patri itu salah satu hal fisik yang bisa ngasih magic gitu menurut aku. Nah, itu desainnya aku desain sendiri, tapi yang bikin itu teman ayah aku. Mantap, jadi ini custom ya? Iya, custom. Saya kira malah beli jadi enggak ya? Kalau beli jadi kayak susah sih. Dan aku pun nggak tahu di mana kalau beli jadi. Oke, jadi lebih personal lagi nih. Selain suka, desainnya juga desain pribadinya. Betul. Oke, di belakang kita nih area apa nih? Ini dapur. Cakep ini. Ini yang disebut cooking with a view ya? Iya benar. Jadi nggak bosen sambil nyuci piring seabrek juga. Masak juga sirkulasinya bakalan enak, tinggal dibuka aja nih jendelanya Iya. pakai jendela geser kacanya. Iya, ini bahannya sama kayak yang pintu tadi. Dan catnya juga sama. Asalnya tuh itu mau warna hitam karena kayak biar aman lah. Cuman kayak let's take a risk, udah kasih hijau. Ternyata bagus, jadinya ngeblend sama pohon gitu. Jadi kayak nggak ada garis hitam gitu. Jadi kayak ngeblend sama belakang. Lebih seamless ya? Jadi seamless. Ay, cakep banget ini. Terus kalau kalian lihat ya,
Saya entah kenapa kalau di rumah ngegantung panci itu jelek, tapi kalau sini panci digantung aja estetik Iya, iya, nih. iya. Karena ini tuh sebenarnya salah satu ide yang diambil dari cottagecore. Aku berusaha untuk tetap menginkorporasi itu, tapi tanpa jadi kayak numpuk, jadi kayak gudang gitu. Aku nggak suka juga gitu. Jadi ya tetap aku kurasi benda-benda yang cocok digantung kayak gitu sih. Oke, menarik ya. Banyak banget nih yang inspirasi yang bisa kita dapetin nih di rumah Mas Haikal. Nah, ini biasanya kitchen set rata aja. Iya. Itu kenapa kayak ada gigi buaya? Ini tuh aku bikin di temen dari arsitektur rumah ini juga. Jadi aku custom, terus aku minta asalnya tuh aku pingin yang desainnya again yang cottagecore yang kayak kayunya raw segala macem. Cuman aku ngerasa kayaknya udah terlalu banyak deh unsur vintage dan raw di rumah aku. Jadi kayak aku pingin ini modern karena satu biar lebih clean cut, biar lebih rapi karena dapur ya. Terus tapi gimana caranya tetap aku gitu. Nah akhirnya oke deh kita tambahin punggungnya dinosaurus gitu. Aku kan seneng dinosaurus, jadi kayak biar lebih fun gitu. Jadi kayak udah deh aku kasih. Terus segitiganya juga sederhana biar kayak childlike gitu. Nggak perlu yang intricate banget kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ngegunting dari kertas gitu. Gitu kayak gitu sih. Biar lebih fun aja kayak gitu. Cakep ya. Jadi ini kabinet atasnya memang nggak terlalu menyala gitu ya. Dia kalem aja karena ini udah banyak hiasan-hiasan di sini. Iya. Menarik banget sih. Terus ini saya penasaran kalau punya inner court kayak gini susah nggak miara tanamannya nih? Enggak sih untungnya, karena satu, aku kan emang udah milih juga tanaman yang bisa buat di indoor kan. Karena walaupun ini courtyard, di luar kan nggak kena direct sunlight kan. Walaupun sebenarnya kalau sore tuh kena gitu untungnya. Terus kayak ya udah tinggal siram aja karena ini kan toh tanah juga. Jadi kayak nggak ribet gitu. Oke, jadi ini udah dibikin jalur buangan airnya juga ya? Iya betul. Menarik. Nah, ini ada tangga menuju ke lantai 2 ya? Iya ke lantai 2. Oke, ini pakai apa nih mas? Ini tuh kayaknya WPC dia namanya. Dia jadi bukan kayu gitu. Oke, nah Kalau- ini kamar nih Kang? Ini kamar tamu. Aku bikin kamar tamu di bawah karena ya biar kebagilah, jadi di bawah public area, di atas private area aku. Tapi tetap aku mainkan warna playful gitu biar tetap masuk ke konsep ruangan yang lainnya kayak gitu sih. Identitasnya tetap melekat, Identitasnya. tapi nggak full di sini. Masih ada nuansa netral dan santainya ya. Kayak gitu. Oke, warna catnya apa nih? Ini lupa apa. Ivory apa kalau nggak salah Ivory deh. Karena Sama main di luar ya? sama karena walaupun aku suka Main warna gitu? main warna gitu, aku tetap ngerti bahwa kayak tetap harus ada white space gitu kan, harus ada white space, harus ada space kosong buat beristirahat lah gitu. Nah jadi makanya aku bilang ke tukangnya, Pak, area luar, area dalam, catnya samain, teksturnya yang luar kasar, yang dalam smooth, kayak gitu aja. Jadi kayak biar biasanya tukangnya suka kayak aduh salah warna apa segala macam gitu, jadi udah samain ya gitu. Iya. Kayak gitu. Biar mereka juga nggak pusing ya. biar gampang juga ngedirectnya gitu. Oke, pintu kamarnya pakai kayu solid. Pakai Ini kayu solid, ya, model betul. barn door gitu. Lucu. Nah ini kedua apa nih? Ini kamar mandi tamu. Oh, Jadi kamar mandi tamu ini aku bikin kecil aja dari segi area, tapi tetap aku pikirkan sih aksesorisnya karena again biar masuk. Itu beneran kamar mandi ya, jadi bisa mandi. Ada klosetnya dan ada itu ya. Jadi sebelum kamar mandi ada laundry room dulu nih kecil. Kayaknya emang seperti bukan nggak penting sih, tapi kayak minor. Tapi kalau nggak ada kayak ribet gitu. Betul. Jadi makanya harus ada. Jadi makanya kayak nggak apa-apa lah sekecil-kecil yang penting ada gitu. Jadi memang nggak bisa 100% ngandalin laundry di luar ya. Iya. Mungkin ada masa-masa tertentu kita yang memang harus nyuci sendiri gitu. Iya, Misalnya betul. kayak lebaran atau ada Iya, lainnya gitu ya, masa-masa musim liburan. Menarik. Ah ini nih kalian lihat terang banget di sini ya, karena dia pakai skylight nih di Iya, atasnya. di atasnya kayak Dan ini, ada bagian yang kebuka. Nanti kita lihat ya. Oke. Akhirnya nemu juga nih yang warna hitam. iya. Asalnya bahkan ini tuh warna hijau aku kasih. Jadi kayak hijaunya sama kayak si plafon, apa sih skylight ini. Cuman kayak pas dicoba, kayak aku penasaran gitu kayak, "Mang, kasih hijau deh." Gitu. Tapi ternyata pas dikasih hijau kurang bagus gitu. Aku nggak suka, akhirnya kayak balik lagi ke hitam. Ternyata pas dikasih hitam bagus. Jadi kontras sama tumbuhan kan. Oh iya. Gitu. Cakep. Nah, ini sebelum masuk ke studio ada gang kecil. Apa ya?
inilah biar manis gitu. Makanya aku kasih terakota biar nggak monoton dari besi, aku kasih terakota. Ini sebenarnya komposisinya sama kayak tangga yang di luar tadi kan. Atasnya terakota, terus dindingnya si tegel itu. Oke. Biar sama gitu kayak di luar. Di sini dindingnya raw juga nih. Iya, Oh, itu pakai batu bata biasa. bata biasa ya? Heeh. Wih, disusun Tapi secara- aku poles. Oh, dipoles lagi pas di Dipoles finishing ya? lagi biar nggak kusem. Karena aku seneng yang wet look. Maksudnya biar seger lah gitu. Oke, ini batu bata asli dan disusunnya vertikal supaya mungkin kelihatannya lebih tinggi. Iya, biar ngasih arah mata tuh tinggi gitu. Iya. Iya, ini kap lampu dari nampan enamel. Kan aku pingin kayak biar di lorong ini tuh ada pemanis gitu. Browsing lah gitu di Pinterest biasa. Terus ada kap lampu kayak gini. Terus akhirnya aku minta bikin gak sih emangnya. Tapi aku si kap lampunya aku beli sendiri, aku online gitu emang. Oke, kita lanjut. Lanjut, ini studio. Pintu merah, pintu biru, pintu kuning. Nah. Wah, ini spotnya Kak Haikal banget ini kayaknya. Iya, ini pokoknya tempat aku berkarya segala macem. Karena aku kan ada sisi hoardernya ya. Biasa ya kalau orang seni itu suka mengumpulkan hal-hal yang kita suka gitu kan. Akhirnya aku putuskan secara tidak langsung, oke deh, studio bakal lebih eklektik lagi gitu. Dalam artian kayak semua hal-hal yang aku suka pernak-pernik aku tumplekin di sini biar lebih merangsang aku buat berkreasi aja sih. Jadi ini udah studio atau space berkarya ya. Jadi udah masuk sini kayaknya udah semangat. View-nya juga sama kayak yang di bawah tadi. Keren banget ini. Lihat yang hijau-hijau. Terus ini tadi udah dibahas juga di depan. Jadi di balik atap itu langsung ditutup pakai multiplex. Ini juga nggak pakai plafon jadi kesannya tinggi banget. Karena rumah orang tua aku dulu tuh gini juga, jadi kayak nggak ada plafon. Dan ibu aku tuh selalu kayak, plafon harus tinggi biar nggak panas, plafon harus tinggi. Terus aku kayak, oke gitu. Bener sih, seger banget ini. Lebih dingin daripada di bawah ini. Anginnya tuh. Ini angin beneran kayak dari pagi sampai sore tuh ada terus, jadi kadang kayak Asik, ini lantainya juga pakai tegel kayaknya. iya pakai tegel. Ini tegel yang sama motifnya sama yang di luar. Karena sebenarnya yang di luar tuh sisaan dari sini. Tadi katanya suka dinosaurus, saya belum lihat dinosaurus. Nah itu, itu tuh. main attraction. Itu dinosaurus. Itu tuh mainan dinosaurus aku pas masih TK apa. Oh ya? Udah lama banget pokoknya. Makanya aku kayak nggak boleh hilang nih mainan gitu. Itu tuh papet gitu, papet tangan gitu. Oh iya. Tapi aku jadiin kayak hunter hasil buruan yang di tembok gitu kan. Biasa orang rusa, kepala rusa atau apa. Ini dino. Iya, aku tempelin dinosaurus. Kita bahas ini lagi. Ini fosil yang di film itu bukan? Ya itu juga aku nggak sengaja nemuin fosil itu tuh kayak dari online terus kayak wah harus punya sih ini gitu. Terus akhirnya beli deh. Ini juga ada yang ditutup pakai makrame nih. Apa nih? Ini taplak meja biasa. Taplak sih. meja biasa. Iya, cuman aku decide untuk pakai kayu mentah biar kayak ada unsur cottagecore-nya dan biar lebih DIY gitu, lebih raw, lebih childlike, lebih personal ya? Iya, lebih personal lah gitu. Aku suka gitu. Ini bukan ini kayu sembarang kayu nih, ranting kayu. Itu kalau habis Jumatan pulang, itu kayak bagus aku ambil gitu. Seniman emang beda ya visinya. Gitu. Ini apa, kulkas? Bukan, itu jadi locker sebenarnya, locker besi bekas pameran. Terus aku minta, ini bisa dibawa ke rumah nggak sih? Silakan boleh. Akhirnya aku bawa. Pas aku pasang di sini, oke juga nih jadi statement piece gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi ini isinya beneran barang-barang nggak kepake. Asik banget. Ini ruang karya. Kita udah lihat. Sekarang kita nyebrang lagi nih. Oke, ini area apa nih, Kang? Ini balkon aja sih buat penyambung ke kamar utama. Aku tuh seneng teras luar gitu loh. Rumah-rumah Mediterania kan kayak terkenal dengan terasnya juga teras terus kayak bunga-bunga bougainville segala macam. Nah, aku tuh pengen ada vibe itu di sini. Kayak gitu. Makanya aku pilih ini. Nyari terakota susah banget ternyata. Kirain aku tuh benda ini gampang dicari. Karena ini baru ketemu tuh pas rumah udah 90% gitu. Baru dipasang karena susah banget dan akunya pun aduh aku di semen doang nggak mau, tapi gak nemu-nemu. Terus kalau pakai batu candi juga, aduh nggak suka gitu. Tapi untungnya last minute nemu. Wow, jadi ini terakota dipoles sama kayak tangga di luar. Nggak mau ngakalin aja pakai keramik gitu? Gitulah, biar ada warna gitu loh. Iya, ini masih di area ini masih nyambung sama depannya nih, masih satu kesatuan. Dan dikasih nut yang lebar biar jadi tali air juga. Jadi kalau ada air dia suruh jadi kali. Iya, jadi kali. Kayak gitu. Lucu nih. Ini pakai kanopi apa nih, Kang? Ini besi hollow juga. Atasnya kaca?
kaca temper, terus tapi dilapisi UV. Jadi pakai kaca temper nih dijamin nggak berisik. Ada 2 ini ya? Iya ada 2 karena bahkan asalnya nggak akan pakai ini. Jadi biar kayak hujan gitu. Langsung Terus gitu kayak biar courtyard yang di bawah tuh kena air hujan. Cuman kayaknya orang-orang against. Terus kayak oke deh aku dengarkan. Terus ternyata bener pas hujan tuh beneran kalau nggak ada ini kayak bakal wah chaos deh gitu. Chaos Jadi ya. ini good choice. Aku Bener kasih kanopi kayak gitu. Good to have ya. Nah ini akses ke tangga yang tadi. Iya, ini akses ke tangga yang tadi. Jadi kayak dari bawah tuh masuknya ke sini. Keren sih ini. Ini spot fotonya bisa di mana-mana. Disewain kan nih ngomong-ngomong buat studio. Belum sih untuk Belum, sekarang karena aku mau menikmati dulu sendiri. Udah berapa lama nempatin ini? Kayaknya udah hampir 2 bulan, 3 bulanan. Kayak segituan. Oke, nanti kita tanya-tanya soal pembangunan di akhir video aja. Kita selesain dulu nih home tour-nya. Nah dari sini masuk ke kamar utama. Nih kamar utama tetap colorful sih, tapi aku diusahakan lebih zen, lebih chill lah daripada ruangan yang lain. Karena aku pingin pas masuk tuh aku nggak perlu beberes. Makanya untuk aku kurang suka ada gantungan baju di luar. Jadi makanya aku usahakan semua baju di dalam sini juga. Even baju bekas pun aku taruh di sini. Maksudnya baju yang lagi dipakai, karena biar nggak kelihatan. Makanya ada ventilasi di sini. Ya, ini adalah kamar yang cukup simple ya. Ini pengen relax kayaknya kalau masuk sini. Jadi dominan dindingnya putih. Iya gitu betul. ya. Terus dikasih aksen kayu. Kayunya juga aku pilih yang gelap karena biar lebih dingin. Di sebelah sana juga ada kaca patri nih. Iya betul. Dari depan rumah kelihatan nih. Ini model yang putar-putar ini. Iya yang putar. Kayu tapi itu filmnya. Iya kayu dengan desain yang sama. Ah, ini desain sendiri juga. Iya gambarnya aku desain sendiri tapi yang bikinnya si tukang jendelanya. Tapi kalau ini tuh bukan kaca patri, kaca lukis. Jadi dia lukis. Kalau di ruang makan tadi kan dia tempel satu-satu ya. Kalau ini mah digambar aja langsung sama dia di kaca. Oke. Pakai cat khusus. Kayak Sekilas kayak patri tapi kita bukan ya. Saya harus lihat dari dekat kalau gitu. Masih awam maklum. iya kayak gitu. Kasurnya pakai kasur besi ini dipannya ya. Biar ini menambah jarak pandang. Jadi biar nggak memakan tempat, terus kayak biar garis-garis aja kelihatannya kayak gitu. Nggak bulky ya. Nggak bulky. Oke, ini ada peti harta karun. Peti harta karun. Ini sebenarnya bukan barang vintage, tapi dia barang lama gitu. Jadi kayak di tokonya udah discontinue. Lucu juga nih. Iya, ini aku pas ketemu beneran kayak, wah gue harus beli sih. Ini kayak, ini gue nggak lihat ini dimanapun gitu. Jadi kayak ini harus beli sih. Gokil. Dan ini ceilingnya juga sama ya? Iya, tetangga? sama kayak Masih ini kayak sejajar sama yang studio deh. Ceiling. Jadi ini kalau secara sekilas ini kayak satu bangunan dari depan, tapi ketika di dalam ini ternyata 2 masa. Iya. Di depan dan di belakang. Gitu. Menarik. Ini ada kamar mandinya ya? Iya, ini kamar mandi utama aku. Kamar mandi utama. Jadi konsep kamar mandi utama sama yang tamu tuh hampir sama. Jadi pokoknya dinding ubin, lantai terang gitu. Kayak makanya aku dindingnya semua pakai ubin. Terus kayak lantainya ini sama persis sama yang di bawah. Karena aku tuh suka terrazzo kan. Terang ya kamar mandinya. Padahal nggak nyari lampu nih. Aku suka banget kamar mandi terang. Jadi makanya aku wanti-wanti sama kontraktornya harus ada cahaya. Mantap, kita udah home tour ya, barusan tetangga, dan kita mau tanya-tanya lebih detail lagi. Boleh kan? Boleh silakan. Oke, yuk. Ya, tetangga, tadi kita udah keliling ya, udah home tour di tempatnya Kak Haikal, dan sekarang kita mau tanya beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Seperti ini kan bangun rumah, artinya bukan beli jadi ya? Iya, bangun dari tanah gitu ya? Dari nol. Oh, dari nol. Ini berapa lama nih? Aku tuh bangun 2022, jadi kayaknya 1 tahun lebih. 1 tahun setengah. Jadi Desember 2022 akhir. Terus baru beres bulan April kemarin ya 1 tahun setengah. Oke. Yang desain itu siapa itu? Kalau yang desain arsiteknya itu temen aku, jadi dia emang punya interior dan arsitektur. Gitu. Cuman kalau untuk dalamnya gitu, untuk pemilihan tiles, pemilihan warna segala macam aku, karena biar apa ya biar untuk lebih efektif aja sih dan biar lebih personal juga. Kayak gitu. Nah pasti juga banyak yang penasaran nih gimana nih cara padu-padan warna segala macam tuh buat di rumah. Kalau padu-padan warna tuh kayaknya karena dari karya aku gitu ya, dari cara aku menggambar tuh kan emang sering memadu-padankan warna juga kan. Akhirnya mungkin secara natural tuh aku terbiasalah untuk memadu-padankan warna gitu untuk
untuk interior, cat segala macam. Cuman yang aku akhirnya ngerti gimana sih aku biasanya padu-padan tuh yang penting tuh warna, tekstur sama bentuk. Misal kalau mau warnanya banyak, bentuknya sama. Kalau bentuknya mau banyak, warnanya yang sama. Jadi dimulai dari mengatur itu gitu. Jadi jangan langsung warna banyak, bentuk sama, tekstur banyak juga gitu. Jadi nanti terlalu berisik. Nah, yang aku lihat dari rumah aku tuh walaupun banyak warna tuh, kalau bisa dilihat tadi tuh kan merah, hijau, kuning, biru. Itu warna primer gitu. Jadi di aku tuh nggak ada warna yang moody. Warna moody itu biasanya warna-warna turunan, misalkan Tosca atau enggak kayak ungu gitu, warna-warna turunan. Nah, aku bukan mengurangi sih, emang kurang suka aja gitu. Jadi makanya warna-warna primer. Terus dari tekstur kayu hampir sama semua kan warna kayu yang aku bikin, yang kayak warna-warna kayu gelap gitu. Terus teksturnya tuh yang terlihat. Jadi walaupun banyak tuh tetap satu vibe lah, satu tema. Secara garis besar ada benang merahnya tuh ya? Iya, ada benang merahnya sih. Karena gitu. Karena menurut aku sekalipun sama, mungkin ini kali ya, aku nggak tahu sebutannya apa, tapi kayak aku tuh selalu bilangnya ada aksennya gitu. Jadi kayak misal aku ngerasa aduh ini ruangan terlalu vintage, aku harus rusak itu dengan barang modern gitu. Aku berusaha semua ruangan tuh tidak terlalu apa ya, Dominan di iya, satu. gravitasinya tuh tidak terlalu satu tema gitu. Jadi kayak menjaga biar gravitasinya tuh tetap fluktuatif gitu. Jadi kayak orang tuh pas lihat kayak terombang-ambing gitu, kayak gitu sih. Lain emang lo senimannya. Berpikirnya sampai ke substansinya gitu ya. Kayak gitu. Bukan yang cuma warna hijau cocoknya dengan warna ini, warna Iya. hitam cocoknya dengan warna ini. Bukan, dia lebih dari itu lagi. Lebih hal-hal yang mendasar lagi. Kalau ada pertanyaan kayak arti rumah buat Kak Haikal tuh apa sih? Kalau buat aku sih rumah kayaknya satu untuk pulang. Untuk pulang tuh dalam artian literally untuk pulang secara jasmani dan untuk pulang secara mentally juga ya. Harus personal banget menurut aku karena nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang apa, tapi kayak benar yang kalian butuhkan tuh bisa ada di rumah itu. Karena kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Kayak pandemi aja tiba-tiba kita kan harus ada di rumah. Jadi kayak kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, dan apa ya, bisa jadi tempat yang nyaman buat bertumbuh juga sih. Dalam artian kayak aku berusaha untuk membagi ruang kerja dengan ruang istirahat karena kayak biar nggak kecampur tuh masalahnya, apalagi aku freelance, jadi biar kasarnya masalah kerjaan nggak dibawa ke rumah gitu kan. Nah jadi karena aku semua di rumah, jadi mau nggak mau harus ada dua fungsi itu gitu. Walaupun aku suka eklektik, tetap aku berusaha kalau yang untuk kerja vibes-nya kayak gini, kalau untuk istirahat vibes-nya harus kayak gini, kayak gitu. Kemudian ngomongin soal area, kira-kira area mana atau spot mana nih yang jadi favorit? Yang favorit tuh sebenarnya si courtyard ini sih, karena aku somehow kayak berhasil banget. Karena kan aku suka banget rumah peranakan Cina ya, yang biasanya aku tuh lihat di Malaysia atau di Singapura. Jadi kayak rata-rata mereka tuh ada courtyard di tengahnya yang kayak terus banyak tanaman tropikalnya. Terus aku juga seneng greenhouse. Jadi ini favorit aku dan ngerasa wah gila aku punya ini di rumah aku gitu. Jadi kayak berasa liburan. Karena biasa aku ke tempat-tempat itu kan saat liburan kan. Jadi kayak seneng aja gitu, kayak daily life aku ngelihat. Jadi aku berasa liburan kayak gitu. Udah Kayak bisa gitu sih. membawa ini ke rumah ya? Iya, betul. Oke, nuansa liburan dibawa ke rumah. Mantep banget. Makasih banyak nih Kak Haikal. Iya, sama-sama. Oke, tetangga online, kalau kalian masih penasaran atau masih mau tanya-tanya, langsung aja main ke Instagramnya, ada di bawah sini. Oke, makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Ciao. Nanti kita tanya-tanya ya soal itu. Tuhan roti mau lewat dulu.